Kemarin ada 3 perusahaan ya yang melakukan aksi penjualan sahamnya, yaitu ada Mapa, ada Hill, ada Silo. Nah, kemarin terlihat ya, saya di bahasan bahwa Hill ini labanya naik 42%. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya, apa yang membuat laba Hill naik begitu tinggi di kuartal ketiga 2023 ini. Apakah masih menarik Hill untuk dibeli? Nah, simak video ini sampai selesai. Alasan laba Hill naik 42%. Check this out. Saya tag di jam 10.22 tanggal 24 dan ini videonya nanti akan rilis malam hari. IHSG-nya menguat 0,93%, tetapi saya sempat mengatakan sedikit ya di grup. Nah, nanti mungkin akan saya bahas di sore atau siang mungkin ya, cuman nanti kita akan bahas lebih ke saham Hill-nya ya. Kita bahas saham Hill di mana labanya itu naik signifikan, capai 465 M. Sebelumnya ini secara annual ya. Kalau kuartal ketiganya itu totalnya sebesar ini labanya adalah 348 miliar. Dimana tahun lalu itu 245 aja. Kalau kita hitung 348840 kurangi 245525 dibagi 245525, ya kenaikannya capai 42%. Nah, ini apa yang membuat labanya begitu tinggi? Padahal kalau kita lihat kompetitornya, contoh adalah Siloam ya, kemarin mereka udah rilis, mereka belum rilis, tetapi apakah mungkin setinggi si Hill ya kenaikannya ya. Cuman si Siloam ini udah bagus ya di kuartal 1 dan 2. Oke, kita ke Hill langsung lah. Kita ke Hill dimana mereka ini sudah rilis laporan keuangan sejak 18 Oktober. Kalau kita lihat cara laporan keuangan, kita lihat dulu. Oke, kita lihat dari asetnya. Asetnya kasnya bertambah dan total aset lancar mereka itu 2 triliun. Sebelumnya di akhir tahun tuh 1,7. Di aset gak lancar mereka juga naik ya, Yang naik adalah aset tetap netnya 5,6, sebelumnya 5,1, which is good. Aset lain-lain juga naik 214 M, sebelumnya 208. Dan uang muka pembelian aset tetap mereka naik sebelumnya 394, sekarang menjadi 502, berarti menunjukkan bahwa ada aset yang dibeli lagi. Terus estimasi tagihan restitusi pajak mereka bertambah juga. Oke, kita fokus ke aset lancarnya aja, dimana ada 2 hal. Persediaan juga mereka naik 105 M, sebelumnya hanya 100, meskipun naik 5 M doang, minor lah ya. Terus kasnya ini naik lumayan signifikan, sebelumnya 774 M, sekarang ke 900. Kalau kita cek susunan 900 ini mayoritas di apa ya? Di deposito kah atau murni hanya di bank aja? Kalau kita cek di note nomor 4 itu aset mereka 904 dan totalnya itu berada di bank. Tidak ada di deposito. Kas di bank memberikan bunga. Nah, ini bunganya tapi kecil ya, suku bunga tahunan kisaran 0,5 hingga 5%. Di akhir 9 bulan 30 September sampai 2023. Berdasarkan perbandingan antara suku bunga rekening bank dengan deposito berjangka, manajemen memutuskan untuk menempatkan kas yang dimiliki perusahaan pada layanan perbankan yang memberikan suku bunga lebih tinggi, yaitu rekening bank. Kalau menurut saya tetap lebih banyak di mana, di deposito ya. Oke, nah ini ya, mayoritas di kas ya, di bank. Oke, terus kalau kita lihat lagi di persediaannya, mereka naik di note nomor 9 persediaan perusahaan. Oke, kita lihat di note nomor 9. Oke, nah ini persediaan dibagi menjadi 2, note nomor 8 nomor 8 medis dan non medis. Nah, ini medisnya bertambah 105. Oke. Daya hanya sebatas itu aja sih. Terus kalau kita lihat lagi, nah kita lihat ya alokasi dananya ini, kita bandingkan dengan yang namanya hutang mereka ya. Kalau secara total aset lancar di total itu 2 triliun. Itu sudah bisa nge-cover
semua liabilitas pendeknya, jangka pendek, yaitu 1,4. Oke. Nah, dan mereka ada hutang berbunga yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu utang bank jangka pendek ini 15M. Lalu ditambah utang bank ini 149M, dan udah obligasi nggak ada sih. Kalau kita total yang berbunga ini totalnya adalah 15.917 ditambah 149.173 165M. Dan ini sudah bisa ke cover dengan kasnya doang. Kasnya kan 900. Ya, itu sudah bisa ke cover. Tetapi yang jadi catatan adalah mereka punya hutang lagi yang besar di jangka panjang, yaitu utang bank sendiri 1,9 triliun. Oke. Dan ada utang obligasi juga 120M. Kalau kita cek utang bank ini di note nomor 29 ya. Di note nomor 29 kita cek untuk perusahaan utangnya di mana aja dan jatuh temponya kapan aja. Nah, ini utang bank jangka panjang. Sorry, note nomor 16 ternyata. Note nomor 16, dan kita fokus ke yang jangka panjang aja karena jangka pendek udah bisa ke cover dengan yang namanya kasnya doang. Nih, utang jangka panjang ada di Mandiri 1,6T, lalu BCA dan kawan-kawan 2 triliun, 2,1. Dimana ini yang memiliki fasilitas pinjaman ya, yaitu anak-anak perusahaan ya di cabang Huzada dan Mogot, Bogor, Malang, Sukabumi dan kawan-kawan ini. Oke, kalau kita lihat di sini ada penjelasannya ya. PDA ini ada fasilitasnya, ada singkatannya. PJP ini pinjaman jangka panjang, PJM pinjaman jangka menengah. Bentar, saya perbesar lagi. Nah, ini KAB kredit angsuran berjangka dan kan. Fasilitas pinjaman dikenakan bunga tahunan 6 sampai 7,25. Oke, bunganya itu 6 sampai 7,25. Berarti asumsinya perusahaan harus mempunyai laba di atas ini. Oke, simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena sekian persen dari bunganya, keuntungan itu digunakan untuk bayar ini, sekian persen ya untuk si kasnya sendiri. Nah, kalau kita lihat di Stockbit, kayak statistik dari Hale, net profit marginnya di 9,5. Jadi ini hal yang make sense, bagus, udah bisa ke cover ya kalau dari sini. Dan ini jelaskan pembayaran utang dan lain-lain. Oke. Kalau kita lihat kebanyakan ya jatuh temponya ini ada 2029, 2033. Nah, ini yang paling awal itu ada di 2027. Nah, ini 2020. Oh, ini ada 2024. Cabang Bogor 2024. Oke. Lalu ini juga ada 2024, 18 Januari 2024, berarti tahun depan. Ini Mei 2024. Jadi ada beberapa yang 2024, ini Mei 2024 juga. Tapi so far sejauh ini ya di atas 2027. Oke, 2024. Ya. Ini 2029, ya 2024 ini ada lagi. Terus di sini dijelaskan sampai dengan 30 pembayaran atas sampai dengan 30 September 2023, grup telah melakukan pembayaran fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar 189 miliar ya ini. Ini ribu tapi ini kan dalam juta. Oke, pada bulan Januari cabang Karawang dan Banyumanik Semarang telah melunasi sebagian fasilitas kredit masing-masing kepada Bank Mandiri dan Bank Mas. Terus di Februari Galaksi dan Grand Bekasi juga sudah, Medan dan Cilangsi juga sudah sebagian. April ya ini Bogor udah. Jadi hal yang positif sih kalau saya melihat ya di sini. Udah ada yang sempat dicicil lah ya. Nah, ini utang obligasi. Nah, kalau utang obligasi mereka ini baru menerbitkan ya. Pada tanggal 13 Juli 2022 perusahaan memperoleh surat persetujuan pencatatan efek bersifat utang. Jadi baru di tahun 2022 menerbitkan dua, yaitu seri A dan seri B, yang mana nominalnya ini sebesar 37.000 dan 63.000 dolar nih kalau nggak salah. Oke. Terus bond tahap 1, nah ini imbal hasilnya ya. Pembayaran bunga obligasi tahap 1 dan 2 masing-masing dibayarkan setiap triwulan, jadi setiap 3 bulan, dengan pembayaran pertama pada 8 Desember 2020 dan 15 Oktober 2022. Oke, ini udah.
Pembayaran terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri obligasi. Oke, ini imbal hasilnya ya. Ini bond tahap 2, ini bond tahap 1. Nah, ini imbal, ini udah kelar ya, September ya. Bond tahap 1 udah kelar, yaitu imbal hasilnya 8% sama 8,5. Itu sudah kelar di yang seri A udah selesai di jatuh temponya 8 September 2023. Ini sudah. Ini 24 Oktober, berarti ini sudah kelar. Tinggal yang seri B yang imbal hasil 8,5 ini selesainya di 2025. Sama dengan yang bond tahap 2 seri A dan seri B. Itu sih. Oke, ini utangnya lumayan ya. Lunasi pada tanggal ini, tanggal 8 September perusahaan telah melunasi obligasi tahap 1 seri A sebesar 425 miliar. Oke, jadi ini keuangan perusahaannya bagus. Mereka masih bisa membayar, cover semuanya. Obligasinya terutama ya. Oke, karena bunga di obligasi pasti akan lebih tinggi daripada bunga di bank. Oke, poinnya itu. Lalu ekuitasnya, jadi yang jadi PR adalah si jangka panjangnya ya, karena nominalnya gede. Buat ke cover si kasnya sendiri nggak oke. Cuman kalau lihat dari imbal hasil atau bunga yang mereka harus bayarkan ditambah dengan laba yang perusahaan peroleh, ini masih make sense. Jadi potensi untuk membayarnya sangatlah besar. Tuh. Perusahaan juga punya saldo laba yang belum digunakan penggunaannya itu 2,3 triliun. Nah, jadi kalau semepet ini digunakan untuk bayar hutangnya ya itu udah bisa sih. Sangatlah bisa banget. Oke, kita lihat di pendapatannya. Sebelum ke sana kita lihat ke arus kasnya lah. Arus kas aktivitas operasi oke, ada positif naik. Dan ini aktivitas investasi, mereka keluar 1,1 triliun di 3 triwulan ini atau kuartal ketiga ini, dimana mereka keluar paling besar itu di pembayaran aset tetap ya, 793 miliar. Terus uang muka pembelian aset tetap mereka ada tambah 276. Terus ini aset lain-lain juga ada 64. Oke, itu hal yang bagus. Nah, ini aktivitas pendanaan mereka baru dapat 390 M dari penerimaan pinjaman 1,1 triliun. Jadi di kuartal ketiga ini mereka kuartal ketiga ya, sampai kuartal ketiga mereka dapat 1,1 triliun pinjaman. Ini kemungkinan tadi ya di bank-bank tadi ya. Tuh, dan pembayaran obligasi mereka sudah clear ke pembayaran pinjaman ini juga clear sekian 189 M. Jadi ini hal yang bagus sih untuk perusahaan. Oke, kita lihat. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Bentar, ini apa ini? Oke, ini udah. Kita lihat ke laporan laba ruginya. Nah, ini dari sini kita sudah bisa melihat ya, omsetnya ini naiknya lumayan signifikan. Oke, sebelumnya itu hanya 3,6 triliun, sekarang 4,2. 29 dikurangi 3642. Dibagi 3642 itu kenaikannya 16%. Lumayan tinggi nih, kenaikannya 2 digit. Yang menurut saya oke, naiknya ini 16%, tapi perusahaan cuman beban pokoknya naiknya tidak sesignifikan itu. Hal yang bagus, berarti mereka berhasil menekan dan makin efisien untuk mendapatkan laba itu sendiri. Kita lihat ya, kenaikan dari COGS-nya atau beban pokok pendapatannya itu 83 kurangi 2304 dibagi 2304. Oh, sama ternyata 16,4. Cuman kalau kita hitung ya, bebannya ini berapa persen sih? Kalau sebelumnya dibagi ternyata sama. Kalau secara nominal ya, bebannya ini dulunya 63%, oke. Kalau sekarang sebesar dibagi 4229 63. Ya sama sih, aslinya sama-sama aja ini perusahaan. 1,5 cuman ininya secara duitnya ini jumlahnya kan hanya naik 300 ya.
ya naik 300 M. Kalau ini naiknya sampai 600 itu sih. Oke, beban pokok, beban usahanya naik, make sense kalau ininya naik. Oke, terus biaya keuangan dan administrasi bank ini turun, laba sebelum beban penghasilan ini juga naik. Oke, tanggungan dan lain-lain. Oke, jadi karena emang pendapatannya ini naik sih kalau saya lihat ya, karena efeknya itu. Kalau kita cek di pendapatan perusahaan di note nomor 24, nah ini ada beberapa, dibagi beberapa sub, yaitu sub pertama itu dari rumah sakit, biaya rawat inap, dibagi dua ya, rumah sakit dan non rumah sakit. Kalau rumah sakit ada rawat inap dan rawat jalan. Rawat inapnya mereka mengalami kenaikan, oke. Rawat jalan juga mereka mengalami kenaikan. Non rumah sakit mereka juga mengalami kenaikan. Jadi dari semua sektor ini, sektor bisnisnya adanya kenaikan, menunjukkan bahwa ya makin naik ya. Dan ini kadang tidak diperhitungkan oleh kita ya. Karena biasanya yang kerasa itu kenaikan dari BBM, kenaikan dari yang namanya bahan baku sembako, nah hanya itu ya. Tetapi ada dua sektor yang menurut saya kalau secara kenaikan itu juga besar, yaitu dari segi kesehatan dan juga pendidikan. Ini tercermin dari sini juga ya. Nah ini obat dan perlengkapan medis mereka pendapatannya oke turun, tapi ini lumayan signifikan ya. Layanan rawat inap, oke ini naik mereka dari 507M jadi 576. Dan ini jasa medisnya naiknya signifikan ya. Sebelumnya 257M doang, sekarang 500. Oke. Ini layanan tindakan turun, layanan penunjang medis dan diagnostik ini naik, oke, tidak signifikan, administrasi juga tidak naik signifikan. Jadi kenaikan yang signifikan di subtotal rawat inap itu berdasarkan dari jasa medis. Jasa medis, yang kedua itu dari layanan rawat inap. Kalau rawat jalan, ya ini ya rawat jalan sama, ya ini layanan penunjang, jasa medis ya, jasa medis gede banget. Tiga ini mengalami kenaikan. Oh, kalau ini semuanya naik sih. Instalasi gawat darurat juga naik, administrasi dan lain juga naik, jasa medis naik, signifikan banget malah. Layanan poliklinik naik, layanan penunjang medis dan diagnostik naik, obat dan perlengkapan medis juga naik. Gitu. Apalagi kondisi sekarang ya, kondisi iklimnya juga lagi panas banget. Mungkin juga di sektor pernafasan atau selainnya atau THT juga kalau di breakdown ya layanan poliklinik mungkin itu juga mengalami kenaikan yang signifikan ya. Karena mau nggak mau ya dengan kondisi cuaca yang panas seperti ini banyak yang mengkonsumsi es pasti. Nah itu bisa berefek ke juga radang juga kan. Nah itu sih. Itu ya kalau saya melihat ya. Jadi kenaikannya ini make sense karena semua kondisinya lagi kayak gini juga ya iklimnya. Non rumah sakit imbalan jasa mereka naik juga, aset KSO juga naik, pendapatan manajemen juga naik. Oke. Jadi semua sektornya mengalami kenaikan. Nah ini beban paling gede. Beban paling gede itu di obat dan perlengkapan medis, make sense sih kalau obatnya naik juga. Oke, pendidikan dan pelatihan, oke, jadi mereka ya menunjang karyawan, which is good. Biar juga mereka upgrade ya. Dimana kesehatan, pendidikan juga harus upgrade juga ya, orang yang bergerak di sektor-sektor itu juga. Oke. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang harganya itu saat saya take di 1510. Secara year to date perusahaan baru turun minus 4,73. PI dan PBV-nya kondisinya mahal, tetapi di Stockbit, nah ini kemarin saya bahas, enterprise value atau harga wajar menurut mereka itu di 25 triliun. Sekarang di 22,5 triliun. Jadi masih ada diskon lumayan banyak tuh. Kalau di diskon ya 25146 kurangi 22526 dibagi 22526. Diskonnya 11%. Oke, diskonnya 10% ya. Jadi harga wajarnya mungkin ini kali 10% ya berarti tambah 150, berarti di 1600 ya menurut dari Stockbit. Cuman dengan kondisi yang saat ini saya melihat ini Hill harusnya bisa sih di harga 1800 bahkan. Itu
Itu sih menurut saya ya. Cuman kalau kita lihat ya, berdasarkan historical dari Hill, kita lihat di Indo Premier lebih enak. Oke. Nah, historical PI dan PBV-nya kita lihat ya, PI dan PBV-nya. PI-nya ini memang rata-rata tinggi ya, di 2017 dia di 47, 2018 61, 2020 22. Jadi pakai patokan PI di bawah 15 tuh nggak bisa gitu. PI-nya ini memang tinggi-tinggi ya. Dan sekarang PI-nya berada di tadi ada di angka 39 ya, 39. Ini kemarin 2022 itu bahkan di 77 ya. Oke. PBV, secara PBV mereka juga tinggi ya, di atas 3 bahkan. Selalu di atas 3, dan kondisi sekarang PBV-nya ada di angka 6. Current price to book value 6 kali ya. 6 kali. Oke. Itu sih, itu berdasarkan historikalnya aja sih, seperti ini. Kalau kita lihat juga dibandingkan sebelum-sebelumnya, oke, kita lihat revenue-nya. Di 2017 ada di 2 triliun, 2,6, lalu naik dari 3, lalu naik dari 4. 2021 ini naik 5,8, make sense karena adanya COVID-19. 2022 ini turun 4,9, dan 2023 ini sudah di 4,2. Kalau menurut saya ini potensi revenue-nya di atas dari laba 2022 ini sangatlah besar banget ya. Tuh, kalau kita lihat kas-nya juga terus mengalami kenaikan. Oke. Terus mengalami kenaikan, dan total equity-nya ya 900, 2,3, 333. Jadi menunjukkan bahwa mereka selalu menambah equity-nya ya dalam bentuk saldo laba yang belum digunakan penggunaannya pasti ini. Tetapi labanya terus mengalami harganya terus mengalami penurunan. Itu salah satu poin yang bisa digunakan ya. ROE-nya stabil di atas ya 5 sih. Itu sih itu hal yang bagus sih menurut saya dari perusahaan Hill. Secara kesimpulan, perusahaan Hill Hermina ini asetnya, kasnya ya, terutama untuk mengcover hutang jangka pendek sangatlah make sense, bisa. Cuman di jangka panjangnya yang jadi bukan PR ya, bisa dikatakan di garis bawahi. Tetapi perusahaan selagi masih bisa net profit di atas 9, bisa 8 lah ya, 8%, harusnya bisa sih untuk ngecover ya, atau membayar hutang jangka panjangnya. Itu sih. Nah, kalau saya melihat perusahaan ini masih di kondisi yang murah, cuman harga wajarnya ya potensi upside-nya menurut saya di harga 1.800 sampai mentok mungkin di 2.000 menurut saya, in my opinion. Cuman dengan kondisi yang saat ini ya masih seperti ini, kondisi global dan juga kondisi yang namanya iklim di Indonesia sendiri terutama ya, potensi untuk labanya di atas tahun lalu sangatlah besar. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang Hill. Baiknya beli atau tidak kembali ke keputusan Bapak Ibu masing-masing. Oke, mungkin itu yang bisa saya share untuk Hill. Semoga bermanfaat. Jikalau ada view lain tentang Hill terutama, boleh tulis di kolom komentar. Mau request juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye-bye.